guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han tidak menyangka bahwa pertama kali dia membeli sesuatu, dia dihentikan oleh seseorang. Dia terkejut. Dia dengan cepat melihat ke ruang VIP lainnya yang meneriakkan 600.000 pil. Dia melihat seorang pemuda duduk di ruang VIP. Dia sepertinya merasakan tatapan Fang Han mendekat. Kemudian seringai muncul di wajahnya. Fang Han tahu bahwa mereka yang bisa duduk di ruang VIP semuanya adalah penguasa dari 5 tingkat kekuatan gaib surga dan alam manusia, atau orang-orang dengan status tinggi, seperti putra Master Sekte, atau anak-anak dari keluarga kerajaan dari Great Profound Empire. 100.000 pil bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka. Tapi Fang Han juga tidak mau menunjukkan kelemahannya, dan mengangkat tangannya seraya berkata, 700.000. Tanpa diduga, pemuda di ruangan sebelahnya langsung berkata, 1 juta. Fang Han langsung bergidik. Pada saat ini, 1 keping esensi emas asli Taiyi Barat bernilai 1 juta pil. Ini telah sangat melebihi nilainya sendiri, dan tidak ada gunanya bertarung. Selain itu, dia hanya memiliki 2 juta pil spiritual di tangannya. Jika dia melihat hal yang baik setelah ini, dengan apa dia akan membelinya? Jadi dia tersenyum 2 kali dan menurunkan lengannya. Biarkan potongan emas asli Taiyi Barat itu dibeli oleh pemuda itu. Fang Han, setelah kita keluar, bidik orang ini, mari kita membantainya, lalu menangkan harta karun itu, bisik naga Yan meratap. Fang Han berkata, saya juga seorang murid dari klan abadi Yuhua. Jika saya ingin mendapatkan sesuatu dengan jalan membunuh orang untuk harta, itu bukan hal yang baik, jadi lupakan saja. Jawab Fang Han menggelengkan kepalanya. Lu Mei melihat Fang Han menyeringai lagi dan lagi, berpikir bahwa dia akan marah, karena takut sesuatu akan terjadi. Mau tidak mau dengan cepat dia berkata, senior jangan pedulikan itu, akan ada hal-hal baik lainnya pada pelelangan nanti. Fang Han melambaikan tangannya dan melihat ke bawah. Harta kedua yang dilelang sebenarnya adalah 100 Treasure Bag, yang menarik banyak perhatian orang untuk membelinya saat ini. Tentu saja, harta karun semacam ini tidak dapat menarik minat Fang Han. Setelah menontonnya sepanjang jalan, lusinan harta berikutnya semuanya adalah harta karun tingkat rendah, atau pedang terbang, atau jubah, atau senjata ajaib, atau tungku pil. Ada 2 pil roh, yang sebenarnya adalah pil ajaib Stardow dari Gerbang Bintang, dan pil ilahi Jiazi yang meningkatkan umur 1 Jiazi. Kedua pil ini dijual dengan harga 300.000 pil bayang. Namun, Fang Han tidak tertarik dengan hal-hal ini. Setelah menunggu selama setengah jam, akhirnya ada satu hal yang membangkitkan semangat Fang Han. Harta karun berikutnya adalah benda suci untuk mengolah kekuatan magis bumi, manik-manik Dewa Gunung. Permata seukuran kepala manusia itu, mulai dijual dengan harga 1 juta bayang dan itu adalah mutiara Dewa Gunung. Benda ini juga dijual oleh Pavilion Tiandao. Ini benar-benar luar biasa. Bisik naga Yan menangis. Dia berkata, pada saat itu, ketika Kaisar Huangquan masih hidup, Pavilion Tiandao hanyalah sebuah kamar dagang kecil. Mutiara Dewa Gunung ini tidak kalah nilainya dengan batu Venus Taibai, dan bahkan sedikit lebih kuat. Ini adalah semangat gunung. Saya tidak tahu berapa puluh ribu tahun telah berlalu, yang perlahan-lahan menyerap esensi bumi, dan berubah menjadi mutiara Dewa Gunung. Ucap naga Yan. Fang Han juga berkata, setelah saya mendapatkan mutiara Dewa Gunung ini dan memperbaikinya, saya akan bisa mempraktekkan Kaisar Kuning Tu Huangdao. Ini memang hal yang baik. Gumam Fang Han mengangguk diam-diam. Kemudian dia berkata kepada Lu Mei, aku menginginkannya. Kata Fang Han. Tepat ketika dia menginginkannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari ruang VIP lain. Itu bukan pemuda sebelumnya, tetapi seorang wanita misterius. 1.100.000, kata wanita itu. 1.200.000. Kata Fang Han pasti akan memenangkan Orb Dewa Gunung ini,
jadi dia tidak akan rela menyerah. 1,3 juta, ucap wanita bertopeng tidak menunjukkan kelemahan apapun, napasnya masih tenang, dan dia mengutip dengan ekspresi acuh tak acuh. 1.600.000, 2 juta, 2.100.000, 2.500.000. Wanita bertopeng merah tidak memberi Fang Han kesempatan sama sekali, dan langsung menaikkan harganya. Fang Han ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menurunkan tangannya. Senior, jangan marah, wanita bertopeng itu adalah peri dari tanah terberkati Linglong. Ucap Lu Mei melihat bahwa Fang Han telah gagal membeli 2 kali. Tidak apa-apa, jawab Fang Han tertawa mencela diri sendiri, saya pikir saya memiliki kekayaan, tetapi hari ini saya tahu bahwa saya benar-benar katak di dasar sumur. Setelah mutiara Dewa Gunung dijual, itu digantikan oleh harta lain, tetapi itu adalah sepotong kayu besar, yang cukup tinggi untuk ukuran satu orang. Ternyata itu tampaknya menjadi fosil dari waktu yang lama. Ini adalah pohon suci tanpa nama. Bahkan senjata tingkat harta tidak dapat membelahnya, api asli tidak dapat membakarnya, dan kedap air. Ini adalah harta kelas 1 antara surga dan bumi. Harganya 100.000 pil, ucap promotor mengelus sepotong kayu aneh ini, dan berkata lagi dengan suara sedih, potongan kayu suci ini ditemukan oleh seorang master di Guiksu. Ini mungkin fragmen dari beberapa artefak Tao kuno. Jika bisa disempurnakan, sangat mungkin untuk mendapatkan banyak keuntungan. Menatap itu, mata Fang Han membeku, jantungnya berdetak kencang, dan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Naga Yan juga tertegun, menggosok matanya dengan cakar besarnya lalu berkata, itu benar, ini adalah bagian dari pohon dunia. Dan ada sepotong besar. Fang Han, bahkan jika kamu berjuang mati-matian untuk itu, kamu harus memilikinya. Sebelumnya kamu hanya mendapatkan seukuran telapak tangan dari kota Wang Weihai. Meskipun telah dilatih menjadi anak pohon, itu akan bertambah kuat jika kamu menyerap potongan pohon ini. Bayangkan berapa banyak aura surga yang bisa diserap setiap hari dengan fragmen pohon dunia itu. Kata Naga Yan, di antara dunia ini, hanya ada sedikit orang yang mengetahui bagian-bagian dari pohon dunia. Baru setelah Fang Han menggunakan teknik Kaisar Kayu Azure, dia akhirnya mengkonfirmasinya. Bahkan Naga Yan tidak yakin. Tidak heran jika orang-orang dari Paviliun Tiandao tidak mengenalnya. Mereka hanya menganggapnya sebagai pohon suci tanpa nama, dan harganya hanya 100.000 eliksir. Pohon dunia Fang Han saat ini, karena dia telah membuka laut kesadaran kedua, dia hanya dapat menghasilkan 180 pil jiwa Yuan Ying setiap hari. Tetapi jika dia mendapatkan potongan besar ini, maka pohon dunia akan membengkak, dan energi roh abadi yang ditariknya mungkin lebih dari 100 kali. Bisa jadi dia dapat memurnikan puluhan ribu pil Yuan Ying setiap hari. 1 Yuan Ying pil setara dengan 100 Baiyang pil. Dengan kata lain, Fang Han dapat menghasilkan jutaan pil setiap hari. Dia khawatir dalam 10 atau 20 tahun, dia benar-benar dapat membeli Paviliun Tiandao ini. 200.000. Pohon suci tanpa nama ini, aku menginginkannya. Ucap Fang Han segera berkata, tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan fragmen ini. 300.000. Suara bersaing disampaikan dari ruang VIP lainnya. Pohon dunia, fragmen lain muncul, adalah sampah bagi orang lain. Itu tidak dapat disempurnakan tanpa Azure Emperor Wood Emperor Gong, tetapi bagi Fang Han, itu adalah harta yang tak tertandingi, harta yang tak tertandingi yang dapat menghasilkan banyak sumber daya setiap hari. 400.000, kata Fang Han meneriakkan angka ini tanpa ragu-ragu, dan pada saat yang sama melihat ke atas, dia ingin melihat siapa yang ingin merampok benda ini dari dirinya sendiri. Menurut kebenarannya, bahkan jika itu adalah raksasa abadi di alam rahasia umur panjang, tidak banyak orang yang tahu pecahan pohon dunia. Apalagi orang biasa, mereka seharusnya tidak perlu membuang banyak obat untuk membeli barang yang tidak berguna ini. Di ruang VIP lainnya,
adalah seorang pria parubaya dengan mahkota bintang di kepalanya. Dia sepertinya merasakan bahwa Fang Han sedang menatapnya. Dengan lambaian tangannya, ruang VIP itu tiba-tiba diselimuti kabut. Fang Han tidak bisa melihat petunjuk apapun darinya. 500.000. Fang Han tidak menyangka bahwa di ruang VIP di seberangnya, ada orang lain lagi menaikkan harganya terlebih dahulu. Lu Mei, siapa dua orang ini? Kata Fang Han memutar jarinya, dan sebuah botol giok muncul. Botol giok itu berisi lusinan pil sebening kristal yang tampak seperti bayi seukuran jari dan menyerahkannya kepada Lu Mei. Yuan Yingdan, wajah Lu Mei terkejut, tetapi kemudian dia menjadi tenang dan menyimpan botol giok itu. Pria parubaya itu adalah seorang pejuang dari Crystal Cave Sky, dan lelaki tua itu adalah penatua dari Sekte Pedang Bulan Matahari. Dia di ranah surga dan alam manusia. Kata Lu Mei menjelaskan, 600.000. Pada saat ini, pemuda sebelumnya juga membuat harga. Jelas dia tidak tahu apa itu pohon suci tanpa nama, tapi dia akan kehilangan uang untuk membeli dan mempelajarinya. 700.000. Suara wanita bertopeng juga membuat hati Fang Han semakin dingin. 800.000. Kata Fang Han melambaikan tangannya dan merasa sangat gugup. 900.000. Pria parubaya yang mengenakan mahkota bintang menyampaikan pesan di ruang VIP. 1 juta. Kuda hitam lain bergegas keluar. Itu disampaikan di ruang VIP lain. Fang Han ingin menabrak dan membunuh semua orang yang ingin merampok pecahan pohon dunia miliknya, tetapi dia menahan amarah di hatinya. Orang yang meneriakkan harga 1 juta adalah seorang pria iblis dengan rambut ungu, dengan jubah besar di tubuhnya dan tongkat putih di tangannya. Orang ini tertutup, aku tidak tahu dari mana asalnya. Pikir Fang Han. 1.100.000. Kata Fang Han menaikkan harga tanpa khawatir, dan beberapa biksu di bawah semuanya membicarakannya. Mereka tidak menyangka bahwa sesuatu yang tidak berguna dapat dijual dengan harga setinggi itu. Mungkinkah itu fragmen artefak Taoisme kuno? Saya pikir begitu, kalau tidak, orang-orang besar di ruang VIP di atas tidak akan bersaing seperti ini. Sayangnya, kita tidak memiliki kekayaan besar. Bisik para penonton terpana. 1.200.000. Ucap pria aneh dengan tongkat di tangannya membuat tawaran lain, menyebabkan Fang Han menggigit giginya sedikit. Fang Han, pria itu adalah Raja Iblis yang hebat. Mananya sangat tinggi, aku khawatir dia sudah berlatih pil emas iblis surga, dan bahkan lebih kuat lagi. Bisik naga Yan mengingatkan. 1.300.000. Fang Han mengabaikan kata-kata naga Yan dan pasti akan menang. 1,5 juta. Ucap wanita bertopeng merah membuka harganya, menambahkan 200.000 secara langsung. Ini juga merupakan tampilan yang tak terhindarkan, yang membuat Fang Han bingung. 2 juta. Kata Fang Han menggertakkan giginya dan tiba-tiba menaikkan harganya sebesar 500.000. Ini juga pertarungan yang mematikan. Benar saja, dia menaikkan harganya menjadi 2 juta. Penatua Sekte Pedang Bulan Matahari memberi Fang Han pandangan yang berbeda, menggelengkan kepalanya dan menyerah. Pemuda sebelumnya juga merasa bahwa harga 2 juta pil terlalu tinggi. Dia juga menyerah pada penawarannya. Kemudian pria parubaya dengan mahkota bintang menambahkan kalimat 2.100.000. Ucap pria yang dicurigai sebagai Raja Iblis Agung menggelengkan kepalanya dan tidak ingin menambahkan lagi, 2,5 juta. Teriak wanita bertopeng mengucapkan kata-katanya dengan tenang, meneriakkan harga setinggi langit, wajahnya tetap tidak berubah dan jantungnya berdetak kencang. Dia sepertinya tahu bahwa ini adalah batas Fang Han. 3 juta, kata Fang Han meremas kedua tinjunya, berderit, wajahnya penuh kesuraman, dan perlahan mengeluarkan 3 kata. Pada saat ini, bahkan tante penjual itu terkejut, karena dia tahu bahwa Fang Han tampaknya tidak memiliki dana sebesar itu. Senior, kamu, Lu Mei tahu bahwa total aset Fang Han hanya 2,3 juta pil. Jangan panik, aku masih punya banyak pil Yuan Ying. Masih ada beberapa harta,
Pasti tidak kurang dari 3 juta pil, kata Fang Han dengan keras. Memang ada lebih dari 10.000 pil Yuan Ying di tubuhnya, dan itu artinya bisa lebih dari 1 juta pil-pil Baiyang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sepotong kayu yang tidak diketahui dapat dijual dengan harga setinggi langit. Melihat Fang Han meneriakkan harga 3 juta pil, kerudung wanita bertopeng itu tampak bergerak. Sepertinya dia ragu-ragu, dan akhirnya tidak menyebutkan harga yang lebih tinggi. Fang Han menghela nafas lega. Dia tahu bahwa tidak ada orang yang mengetahui barang tersebut di tempat kejadian, dan jika ada seseorang yang mengetahui barang tersebut, dia pasti tidak akan dapat membeli barang berharga ini. Bahkan jika itu adalah artefak Tao, itu layak diubah untuk fragmen ini. Dalam waktu singkat, tante penjual membawa pohon suci tanpa nama ke ruang VIP dan meletakkannya di depan Fang Han. Namun, Fang Han juga mengembalikan 2.300.000 padanya, dan juga menambahkannya dengan 7.000 Yuan Ying Pils penuh. Melihat bahwa Fang Han mampu menghasilkan begitu banyak pil Yuan Ying, Tante Si Sanyang dan yang lainnya saling memandang dan sangat terkejut. Menurut kebenaran, bahkan seorang murid sejati Sekte Tai tidak mungkin membawa begitu banyak pil Yuan Ying bersamanya. Fang Han mengabaikan mata terkejut orang-orang ini, dan langsung melambaikan tangannya. Fata Morgana membungkus fragmen besar, dan segera menghilang, tetapi dia langsung ditarik ke gambar musim semi kuning dan hanyut oleh air suci mata air kuning. Beberapa dari mereka adalah roh yang kotor dan berantakan. Pohon dunia rusak untuk waktu yang lama. Fragmen-fragmen itu terkontaminasi dengan atmosfer kotor antara langit dan bumi, dan mereka harus hanyut dengan air tanpa emosi. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak master tidak bisa memperbaikinya. Air pelupa, Kingdi Muhuanggong, dan Yang Xian Qi murni adalah semua kondisi yang dapat membuat pohon dunia diremajakan. Setelah Fang Han mencucinya dengan air Wang Qingsu, alisnya bergerak ringan, dan pohon muda tampak merasakan jenis vitalitas yang sama, dan tiba-tiba akar tak berujung menempel pada fragmen besar ini. Fragmen besar ini dengan keras berubah menjadi energi kayu besar yang kacau, yang diserap oleh sistem akar pohon muda. Keduanya benar-benar digabungkan menjadi satu. Tiba-tiba, pohon muda di alis Fang Han membengkak hebat. Ternyata pohon muda ini tidak tumbuh, dan tidak mungkin untuk tumbuh 1 inci lebih tinggi selama 10.000 tahun, tetapi setelah menyerap fragmen dari sumber yang sama, ia tumbuh dengan gila. Fang Han segera merasakan aura abadi dunia dicurahkan, lebih dari 100 kali lebih kejam dari sebelumnya. Kemudian dia buru-buru menerima, dan mengirim sejumlah besar roh abadi ke dalam peta Huangquan.